Sidoarjo. Saya dari Kelurahan Desa Canggirejo, Ungaran Barat. Saya mencoba memperkenalkan usaha saya dari istilahnya bahan-bahan yang mungkin jarang ditemui di pasaran kan, dan ini saya kemas dengan berbagai macam produk niki, model mulai dari pot sampai ke pewarnaan potnya kan. Jadi di sini saya memperkenalkan bahan-bahan mungkin di sekitar kita masih banyak yang mungkin tidak bisa orang itu memandangnya mungkin menjadi sampah, tapi di sini sudah bisa diolah menjadi sebuah pot. Mulai dari pot seperti ini dengan warna seperti ini, ada juga yang tanpa warna, mungkin mau dikasih warna varnish seperti melamin juga bisa. Dan untuk pengenalannya mungkin kalau kita menjual dengan pot ini langsung mungkin banyak masyarakat sendiri kurang meminat, tapi kalau kita kasih tanaman yang pas, tepat, itu bisa menjadi suatu hiasan yang mungkin cukup bernilai. Bahan bakunya ini dari bekas kelapa. Jadi ini tempurung kelapa. Ini yang belum saya warna dan belum saya finishing. Yang ini yang sudah saya warna. Dan bawahannya pun kita bisa memberikan bentuk-bentuk, antara lain bentuk bundar, terus persegi panjang seperti ini. Tinggal nanti sesuai selera peminatnya kan gitu. Untuk pemasarannya kita bisa melalui online atau ke toko-toko bunga terdekat kan gitu. Permasalahan untuk pembuatan kita untuk saat ini masih menggunakan manual, belum menggunakan mesin. Jadi untuk memberikan lubang di saat ini nanti diisi tanaman, ini kita menggunakannya dengan seperti paku atau ini jarum untuk menjahit sepatu, itu kita masih menggunakan alat-alat manual, belum menggunakan seperti bor, itu belum. Jadi untuk saat ini kita hanya menggunakan alat-alat manual dan lem kayu, lem ya seperti kayak lem Albeco gitu. Dan ini pun kuat sekali karena kita menggunakannya juga pakai pengait murbaut ini juga kan gitu. Ini ada murbautnya, kita kaitkan terus kita lem dalamnya dengan menggunakan gabus sisa rokok itu, agar kekuatan lemnya itu kuat. Suatu ketika nanti kalau dijadikan tempat tanaman kena air, ini tidak mudah kelupas gitu, tidak mudah kelupas. Jadi ya satu keuntungannya itu tadi ramah lingkungan, satu kan gitu. Keduanya kita bisa memanfaatkan limbah-limbah bekas kupasan kelapa. Untuk perizinannya untuk saat ini kami memang kendala di situ, belum ada. Jadi kita hanya untuk pemasaran baru menggunakan di toko-toko tanaman terdekat aja. Jadi untuk perizinannya untuk saat ini belum ada gitu aja. Mereknya juga belum ada nih mereknya. Untuk merek sendiri kita belum ada. Walaupun kita sudah ada nama, cuman kan belum berani memberi merek, soalnya kan kita sendiri belum ada izin usahanya di itu kan gitu. Jadi jenis usaha ini yang saya sedang kembangkan ini mencakup mulai dari media tanam, pupuk tanaman, sampai ke pernak-pernik tanaman gitu. Pernak-pernik tanaman ini mencakup banyak sekali, termasuk ya ini pot-pot ini.
Oke, Pak Edu, perkenalkan saya Bagus, saya dari Penyuluh Perindak Provinsi. Jadi, Pak Edu, ini selama menjalankan usaha, Bapak ini ada masalah apa, Pak? Kendala-kendala apa yang Bapak hadapi? Untuk saya selama ini yang saya alami ini untuk kendala di peralatan sebetulnya. Jadi untuk saat ini kan kita sendiri dengan modal yang pas-pasan, dapat tapi ya pokoknya bagaimana saya bisa membuat produk ini. Jadi saya hanya menggunakan alat-alat manual. Jadi di saat permintaan ini semakin banyak, kadang kita sendiri belum bisa memenuhi permintaan itu tersebut. Nah, gitu. Ya, itu tadi yang saya ceritakan, kendalanya kita masih menggunakan alat-alat manual. Sebetulnya seperti ini kan, ini butuh kayak bur, terus seperti gerinda, seperti amplas, nah seperti itu juga kan gitu. Kalau terus seperti penyemprotan untuk pengecatan gitu kan, itu kan kita hanya menggunakan alat-alat manual. Jadi untuk pakai kuas itu. Nah benar. Jadi untuk kedepannya ini di saat permintaan semakin hari semakin banyak, kita kewalahan juga gitu. Kalau pemasaran sendiri ada masalah nggak, Pak? Sebetulnya tidak ada masalah. Sebetulnya dalam pemasaran sendiri orang kan relatif dia itu menyukai sesuatu yang baru kan gitu. Ya, ini saya mencoba menawarkan sesuatu yang baru kan gitu. Dan kualitas barang ini untuk jangka panjangnya bagus. Lain dengan yang menggunakan pot-pot plastik itu, semakin hari kena panas, kena hujan itu dia diangkat gini kadang pecah. Kalau ini enggak. Ini jatuh pun enggak ada lain dari yang pot-pot plastik itu. Lifetime jangka waktunya lebih lama kualitas bahan plastik ya, Pak. Iya. Terutama ini satu lagi, Pak, ramah lingkungan, Pak. Nah, ramah lingkungan itu tadi kita kan mengambilnya kan jadi dari alam kembali ke alam kan gitu. Ya, ini selama ini biasanya Bapak buat sendiri ya, Pak? Bikin buat sendiri saya. Jadi sesuai ukuran tanaman yang mau kita tanamkan gitu. Kalau bahan baku sendiri tidak ada masalah, Pak? Nggak ada masalah. Melimpah ya, Pak, sini? Ya melimpah, soalnya kan masih belum banyak orang merambah ke ini. Usaha seperti memanfaatkan limbah. Iya. Limbah kelapa ya. Iya, limbah kelapa. Terus kalau saya lihat ini catnya ada yang di ini ya. Iya, ada yang di warna ini cat besi ya. Ini maaf ada agak kasar ya, itu tadi karena kita kendala dengan alat sebetulnya. Ada yang halus, ini juga butuh waktu juga agak lama karena kita menggunakan dengan alat-alat manual, jadi kan alat manual ya. Ini kalau saya lihat ini juga bisa potensi juga ini finishingnya, Pak. Finishing itu dibuat etnik gitu kan, yang pakainya melamin atau pakai ini sih vernis itu ya. Jadi lebih menonjolkan sisi tradisional. Terus kalau untuk perizinan gimana, Pak? Sudah ada NIB belum, Pak? Belum ada. Nah, ini sebenarnya kalau NIB itu penting, Pak. Iya. Ya kan, karena dengan Bapak mendaftarkan usaha Bapak itu, Bapak bisa nanti kalau ada fasilitasi dari pemerintah, Bapak bisa mengakses. Seperti kemarin kayak bantuan COVID itu kan. Nah, itu kan yang diutamakan ada yang punya NIB, nomor induk bisa. Sebenarnya juga pengurusannya tidak susah, Pak, dan gratis. Bapak tinggal mengakses di
laman oss.co.id. Nah, tapi Bapak harus punya syarat. Syaratnya itu kan punya NPWP, punya NIK. Ya. NIK itu yang nomor KTP, Pak. Iya. Ya, Hmm. NIK. Terus Bapak punya HP yang aktif Ya. dan email yang aktif. Oke. Nah, itu 4 syarat ini harus Bapak penuhi. Setelah itu nanti bisa mengakses laman oss.co.id. Ya. Bapak tinggal daftarkan di situ. Kalau sudah keluar ininya, Pak, nanti bisa di print out dan nanti bisa dilaporkan ke kelurahan dan kecamatan. Ya. Itu, Pak, kira-kira NIB itu. Ya. Nah, setelah nanti NIB nanti Bapak bisa ini sih, Pak, mengurus keperluan yang lain seperti nanti merek gitu kan. Nah, tapi sebelum mendaftar merek ya harus ngurus NIB dulu ya. Iya, iya, iya. Oke, Pak Edo, mungkin kira-kira sih itu, Pak, dari kami. Nanti sekiranya ada permasalahan-permasalahan lain, kita coba untuk membantu Bapak, mendampingi Bapak dalam mengelola usaha. Terima kasih atas waktunya, Pak Edo. Ya, terima kasih banyak Pak atas kunjungannya di tempat kami. Ya.